Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa mengikuti kegiatan kita sehari-hari. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmal SPD MPD selaku dosen mata kuliah pendidikan Pancasila. Baiklah, saya akan menjelaskan video presentasi dengan judul materi Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara dan Hubungan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah perumusan Pancasila. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI. Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI, yang dibahas adalah dasar negara Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI, Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, Rajiman Weddiodiningrat, pada pidato pembukaan sidang. Rajiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara. Usulan dasar negara Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan lisan: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Usulan tertulis: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan dasar negara Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Menurut Supomo, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Usulan dasar negara menurut Supomo: 1. Persatuan atau unitarisme, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Supomo turut menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang menyatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan paling kuat atau golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Usulan dasar negara Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk filosofis Grundslag atau Weltanschauung, yaitu fundament filsafat pikiran jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Soekarno menyatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Lalu dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila. Berikut usulan Soekarno: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara pada Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama akan memudahkan semua stakeholder bangsa dalam membangun negara berdasar prinsip-prinsip konstitusional. Pancasila sebagai dasar negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.
Pada penjelasan pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. 4. Mengandung norma yang mengharuskan undang-undang, mengandung isi yang mewajibkan perintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 5. Merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resource atau personal atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dengan penyelenggaraan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sementara human resource terletak pada 2 aspek, yaitu orang-orang memegang jabatan dalam pemerintahan atau aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Demikian pula halnya pada tahap implementasi yang harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain transparan, akuntabel, dan fairness, sehingga akan terhindar dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam kehidupan kemasyarakatan, baik dalam bidang sosial maupun bidang politik, seyogianya nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan kaidah penuntun. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi Petson atau etika 97 politik yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suasana kehidupan yang harmonis. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum sudah selayaknya menjadi ruh dari sebagai peraturan yang ada di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditegaskan dalam alinea keempat terdapat kata berdasarkan yang berarti Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik oleh penyelenggara negara maupun seluruh warga negara, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Pada gilirannya, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan. Hubungan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 adalah bersifat timbal balik sebagai berikut. Hubungan secara formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam
perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Jadi berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. 2. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu sebagai dasarnya, karena pembukaan Undang Dasar 1945 itulah yang memberi faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. B. Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi. 3. Bahwa dengan demikian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi, selain sebagai mukadimah dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu bereksistensi sendiri, yang hakikat berkedudukannya hukum berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena hukum pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah Pancasila adalah tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bahkan sebagai sumbernya. 4. Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. 5. Bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Hubungan secara material. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila selain hubungannya bersifat formal, sebagaimana dijelaskan di atas juga berhubungan secara material sebagai berikut. Bila ditinjau kembali proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila. Berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud terbentuk pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila, atau dengan lain perkataan Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat. Selain itu, dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau intisari dari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila. Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran meliputi suasana kebatinan, cita-cita, dan pokok hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita hukum, tapi telah menjadi hukum positif. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut sebagai berikut. Pokok pikiran pertama berintikan persatuan, yaitu negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3. Pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. 4. Pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. MPR RI telah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, secara berturut-turut terjadi pada 19 Oktober 1999, 8 Agustus tahun 2000, 9 November 2001, dan 10 Agustus 2001. Menurut Rinjin, keseluruhan batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami amandemen dan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pasal-pasal yang terkait aturan pemerintah negara dan kelembagaan negara, pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. 3. Pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Berdasarkan hasil amandemen dan pengelompokan keseluruhan batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, berikut disampaikan beberapa contoh penjabaran Pancasila ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara. Pasal 1 ayat 3. Pasal 3 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pasal 26 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 2, pasal 33 ayat 1, pasal 34 ayat 2. Materi lain berupa aturan bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Pasal 35, pasal 36, pasal 36A, pasal 36B. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipahami sebagai hubungan bersifat formal dan material. Hubungan secara formal seperti dijelaskan oleh kalian menunjuk pada tercantumnya Pancasila secara formal di dalam pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam paduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila. Baiklah, sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.